digital community. Yang saya hormati kepala sekolah, mohon maaf saya tidak bisa singkat satu-satu. Pada Bapak dan Ibu yang saya hormati, menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu Maria, dari Ibu Jabat Bantu. Terima kasih untuk bantuannya untuk acara hari ini. Para pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Poltek, para dosen, mahasiswa dan segenap sivitas akademika Poltek. Pertama, saya secara tulus mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada acara pada hari ini. Adapun pada hari ini kita akan secara resmi melakukan launching terhadap program studi sarjana bisnis digital. Program studi ini secara legalnya berdiri pada tanggal 20 April 2022 bersamaan dengan penggabungan institusi kami dari Stedit Poltek dan Politeknik Poltek menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Poltek. Jadi kita atur waktunya, tampaknya hari ini yang pas kita bersama kumpul bersama para sahabat untuk melakukan launching juga kepada masyarakat Palembang khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin sekalian, program studi bisnis digital itu yang saya pelajari bersama Ibu Mary waktu ke Bandung bulan Juni kemarin waktu kita mudas pertama ya, itu mempelajari tentang cara bagaimana merancang, mengembangkan dan mengelola sebuah bisnis dengan memanfaatkan secara optimal teknologi digital. Prodi ini kami rencanakan akan dimulai penyelenggaraannya pada tahun 2022. Jadi pada tahun ini kami sudah mulai menerima mahasiswa baru. Cukup mengejutkan, ternyata animonya cukup baik Ibu dari Palembang. Saya dengar di Bandung pun demikian yang di rumah. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami mulai dari persiapan sampai pada hari ini kita dapat melakukan launching program studi bisnis digital. Banyak sekali pihak yang terlibat. Izinkan saya menyebutkan satu-satu, mohon maaf kalau yang terlibat ya. Lewat, pertama kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, kepada Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti, kepada LL Dikti Wilayah 2 yang banyak mendampingi kami, kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Tak lupa kami sampaikan kepada tim pakar kami, Profesor Dr. Insinyur Siti Herlinda dan Bapak Dr. Insinyur Joko Sutarno yang banyak memberikan masukan dalam pengembangan prodi ini di tahap awal. Tak lupa terima kasih juga kepada semua mitra kami di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang telah banyak memberikan masukan mengenai profil lulusan dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih juga secara khusus kepada BNI Cabang Palembang yang telah mendukung acara ini dan juga sudah banyak mendukung berbagai kegiatan yang kami selenggarakan. Harapan kami tetap kita bisa bekerja sama, Pak Sulaiman. Terima kasih. Izinkan saya juga menjelaskan acara kita hari ini. Selain launching untuk prodi bisnis digital, nanti ada kuliah umum. Mohon dari Ibu Mary untuk menyampaikan kuliah umum dengan tema peluang dan tantangan bisnis di era digital. Saya pikir judulnya singkat, sederhana, tapi ini dalam ini. Nanti juga ada tanda tangan MOU
antara Institut Teknologi Bisnis Palkomtek dengan Palembang Digital Community. Mohon kesediaannya Pak Jonathan. Dan juga dengan hormat kami mohon kepada Kepala LLDT Wilayah 2, kepada Ketua ABISDI, kepada mitra kami BNI Cabang Palembang, kepada Bapak Sofyan dari Wijaya untuk memberikan sambutan sekaligus masukan kepada kami nantinya. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyambutan kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Ben atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Pimpinan BNI Cabang Palembang, Bapak Suherman MSI. Kepada Bapak Suherman MSI, kami persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Benedictus Effendi selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Yang terhormat Ibu Adeline, Sarjana Teknik Master Komputer, Wakil Rektor 1. Kemudian yang terhormat Ibu Julita, Sarjana Komputer, Wakil Rektor 2. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Pak Henry beserta Ibu Maria. Terima kasih. Kemudian yang terhormat, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu ya. Tadi sudah disebutkan sama Pak Ketua Pak Rektor kita, Pak Benedictus Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi ini Institut Palkomtek dan kita undangan dan serta Sivitas Akademika dapat menghadiri launching studi baru, yaitu program studi bisnis digital. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, memberikan kemudahan dan tetap jaya di Kota Palembang maupun nasional. Pertama-tama BNI dan mewakili pemimpin cabang BNI Palembang, Bapak Jani Satyadi. Jadi Pak Effendi, kebenaran kesehatan beliau terganggu 2 hari ini, jadi izinkan saya untuk mewakili beliau juga, mewakili untuk khususnya BNI dalam pada pagi hari ini. Untuk khusus kepada Sivitas Akademika Institut Palkomtek, BNI mengucapkan sudah bergabung di Palkomtek, Anda memilih tempat studi yang tepat untuk saat ini, khususnya di Kota Palembang, karena nanti saat ini dan kedepannya teknologilah yang akan menguasai. Kan tunjukkan bahwa Anda telah tepat di studi di Palkomtek. Selamat, semoga adik dalam mengikuti studi nanti diberikan kemudahan, ya, diberikan kelancaran, dan tentunya penuh dengan inovasi. Karena anak-anak muda sekarang ini cukup banyak ide
ya, inovasi-inovasinya yang semakin hari itu semakin lebih baik, semakin baik. Nah, terakhir saya mewakili Bank BNI pada kesempatan ini juga mengucapkan mitra bisnis atau mitra Pakomtek, khususnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tadi, ada Ibu Profesor Linda, ada mungkin dari Kopertis, dari Ibu Mary ya, Universitas Pajajaran, jauh Bu ya. Ya, suatu kehormatan juga buat kita ya, karena BNI juga menjadi bagian dari berkembangnya Pakomtek ini Bu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat ya Pak Henry, selamat Pak. Ini jumpa kita yang ketiga kali Pak ya. Ya, semoga doa kita sama, kita doakan bersama-sama Pakomtek tetap jaya di tanah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita udah punya 500 cabang di Indonesia. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pembukaan pada pagi hari ini. Jika kita lihat, digital merupakan sesuatu yang sudah tidak terelakkan lagi, terutama karena virus pandemi yang kita rasakan sekarang. Acara hari ini aja terjadi secara hybrid. Kita di sini offline dan ada yang online. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku bisnis maupun semua mahasiswa dari kampus Pakomtek agar lebih kreatif untuk melihat masa depan. Seperti tadi yang dibilang oleh Pak Suherman, bahwa ke depan teknologi akan menguasai gitu. Seperti yang kita tahu, di era baru ini anak kecil pun ketika lahir sudah mempunyai Instagram atau sosial media lainnya, sehingga mereka akan menjadi market baru untuk kita semua. Hal ini digital tentunya menjadi peluang baru untuk kita para pebisnis, namun juga menjadi tantangan. Peluangnya kita bisa buka usaha dari Sumatera Selatan, dari Palembang, dan pembelinya bisa ada di pulau yang lain, negara yang lain. Namun begitu pula sebaliknya, kita di Palembang bisa jadi market kita akan ada pesaing dari luar yang akan masuk. Dengan demikian, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan bisnis tersebut. Jika kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Google, Temasek, dan Bain pada tahun 2020, mereka memprediksi bahwa internet ekonomi akan mencapai 1 triliun US dollar di Indonesia pada tahun 2030. Ketika melihat data itu, maka langkah strategis yang dipilih oleh ITB Pakomtek merupakan sangat tepat. Kenapa? Karena hal ini akan mempersiapkan sekaligus menjadi wadah untuk para sivitas akademik Pakomtek untuk menghadapi serta menggapai peluang tersebut. Dengan itu, saya harapkan launching program studi bisnis digital di Pakomtek dapat mempercepat proses digitalisasi baik di Palembang, Sumatera Selatan, dan Indonesia. Demikian mungkin yang kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Sofyan Hidayat yang memberikan sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran dan Ketua Asosiasi Profesi Bisnis Digital Ibu Dr. Umayati Ciptari SE MSI. Persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Palkomtek beserta Ibu. Yang saya hormati hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek yang saya banggakan. Senang sekali hari ini saya hadir di sini. Pertama mungkin sebagai Ketua Asosiasi Profesi Bisnis Digital Indonesia yang baru berdiri. Kebetulan asosiasi ini diinisiasi oleh para ketua program studi bisnis digital di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Namun cita-cita kami juga nanti asosiasi ini akan menjadi organisasi yang inklusif, yang merangkul seluruh unsur dari ekosistem bisnis digital. Salah satunya juga nanti kami akan mengundang para praktisi, terutama teman-teman dari startup untuk bergabung ya. Tapi karena ini baru berdiri, kami mantapkan dulu ini di teman-teman pendidikan. Jangan sampai teman-teman pendidikan nanti kalah pinter dari anak-anak muda sekarang yang bikin startup. Jadi kami masih belajar ya, karena bisnis digital ini masih baru. Yang kedua, saya sebagai Ketua Program Studi Bisnis Digital Universitas Pajajaran. Jadi sejarahnya di Indonesia itu memang yang pertama kali membuka program studi bisnis digital ini ya di Universitas Pajajaran. Untuk perguruan tinggi swastanya yang pertama kali buka adalah Universitas Bunda Mulia di Jakarta. Nggak jauh, kalau nggak salah beberapa bulan setelah kami. Kalau di Unpad, sejarahnya itu karena tahun 2017 kami ada Dies Natalis ke-60 menghadirkan Bapak Presiden Jokowi. Salah satu sentilan beliau ini dari dulu sampai sekarang, terutama di kami di Fakultas Ekonomi, jurusannya itu saja. Tidak berubah, padahal kondisi lingkungan berubah. Jadi Pak Presiden saat itu menantang, berani nggak bikin program studi yang kekinian, gitu, yang bisa menangkap peluang, bisa menjawab tuntutan industri saat ini. Nah, disitulah kami langsung merespon dan mengkaji, terutama ya bagaimana peluang mendirikan program studi baru, dan akhirnya Februari 2018 program studi bisnis digital Unpad berdiri. Bulan Agustusnya kami menerima mahasiswa. Jadi sampai hari ini ya kami belum punya lulusan. Sebenarnya sudah ada. Kemarin sidang pertama, lulusan pertama. Kami menghasilkan 1 orang lulusan pertama hari ini kemarin. Ya, cukup bersejarah juga kemarin, makanya saya siang Pak Rektor pagi buka sidang dulu. Dan yang cukup membanggakan ketika saya tanya mahasiswanya, oke, sebelum kita mulai sidang ada pertanyaan apa? Dia nanyanya begini, Bu, ini surat kelulusannya kira-kira bisa keluar kapan? Wah, kamu sidang aja belum udah nanya surat kelulusan, saya bilang. Kenapa? Ditanya Bu sama perusahaan. Jadi sekarang saya sudah bekerja di perusahaan startup. Terus saya mau dibajak sama perusahaan yang lain. Nanya saya udah lulus atau belum. Padahal dia belum sidang.
Belum sidang sudah bekerja di startup, mau dibajak pula sama perusahaan startup yang lain. Artinya lulusan program studi BISD ini sebenarnya ditunggu-tunggu oleh teman-teman industri. Ini suatu peluang yang bagus, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya juga di asosiasi kemarin waktu di Bandung titip pesan sama teman-teman. Ini peluang yang bagus, tapi jangan sampai kita hanya nangkep peluangnya, tapi sudah itu salah kelola. Nah, untuk itu asosiasi akan berkomitmen untuk mendampingi. Ini terus terang Pak Rektor, 1 bulan ini saya keliling-keliling Riau, kemarin minggu lalu ke Cilacap, hari ini ke Palembang, mendampingi teman-teman yang memang mereka rata-rata tahun ini baru mau menerima mahasiswa untuk mengembangkan kurikulumnya. Ya, jadi walaupun saya ini program saya sendiri sebagai ketua program studi bisnis digital tidak mau artinya menutup-nutupi gitu ya. Ke Unpad juga banyak yang datang minta bimbingan untuk membuka prodi bisnis digital. Saya tidak mau menutup-nutupi ilmu. Ayo kita sharing, ya. Digital itu kata kuncinya kolaborasi, benar nggak Mas? Ya, kata kuncinya kolaborasi. Tanpa kolaborasi nggak mungkin, ya nggak mungkin kita bisa menciptakan bisnis digital. Makanya memang tadi yang saya katakan, kami di institusi pendidikan ini masih belajar sebenarnya, karena kan ya di institusi pendidikan kan isinya lebih banyak kolonialnya daripada milenialnya. Kami justru belajar dari teman-teman kolonial, teman-teman milenial, apalagi teman-teman generasi Z ya. Anak-anak saya yang tadi dibilang belum keluar aja foto USG-nya udah ada di Facebook kan gitu ya. Terus dia kecil udah ada Instagramnya. Sekarang anak-anak bayi udah ada TikToknya gitu ya. Sampai kucing saya juga punya Instagramnya gitu ya semua. Jadi nggak mungkin sekarang itu kita tidak catch up dengan teknologi terbaru. Makanya harus belajar. Terutama ini saya mungkin titip pesan kepada sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, kita para pengelola. Dalam era bisnis digital ini yang harus berubah itu mindset gitu ya. Mindset. Ya, tadi prinsip kolaborasi. Mudah-mudahan kalau di Palkomtek tidak ada dosen yang ketika ngajar terus diminta Pak minta handoutnya, enggak ini punya saya, gitu ya. Nah, kan itu berarti mindsetnya mindset zaman dulu ya. Nah, jadi kita kalau mau curi ilmu dosennya kan harus nyatot gitu ya, nggak bisa dapat bahan-bahannya. Sekarang dosen zaman sekarang ya kalau dia punya bahan share semua sama mahasiswa, biar mahasiswa belajar gitu ya. Ada bahkan dosen harus berani kolaborasi, karena mahasiswa mungkin punya ide tapi dia nggak punya arahan, dosen yang mungkin nanti bisa memberikan arahan ya. Jadi sekarang kolaborasi ini penting, dan mungkin kita hadir di sini juga dalam rangka kolaborasi itu. Mungkin tadi dari BNI, dari teman-teman startup ya, mohon nanti bisa bersama-sama mendukung Palkomtek ini ya, biar prodi bisnis digital ini bisa maju ya, dan justru bisa jadi keunggulan, salah satu keunggulan dari Institut Bisnis Palkomtek. Mungkin itu saja sambutan saya, karena nanti saya ada panggung lagi ya untuk kasih kuliah umum, dan intinya saya sangat menyambut baik. Saya sangat bersemangat bahkan untuk membantu Palkomtek ya. Siap nanti juga di lain kesempatan kita bisa sama-sama berkolaborasi ya. Dan terakhir, jaya terus Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Mary Citra Sandari SEMSI yang telah memberikan kata sambutan serta motivasi agar kita terus berinovasi dan juga berkolaborasi. Oke, selanjutnya sambutan dari Kepala LL Dikti Wilayah 2 Bapak Profesor Dr. Iskak Iskandar MSc, yang kali ini dan pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Win Honaini SH MSc. Pada Bapak Win Honaini dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, Bapak Benediktus. Yang kami hormati, ini hadir dari Universitas Sriwijaya ini Ibu Profesor Siti Herlinda. Beliau ini sering kita panggil, mohon bantuan ilmunya menjadi narasumber di LLDikti Wilayah 2. Alhamdulillah, terima kasih Bu Prof sudah hadir. Yang kami hormati para dosen, staf, mahasiswa Palkomtek, Bapak Ibu tamu undangan, para mitra yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul bersama dalam acara launching prodi bisnis digital, sekaligus ini memperkenalkan perguruan tinggi yang boleh katakan, kalau saya bicaranya ini berangkat dari sebuah bisnis, ya katakanlah sebuah warung yang kecil waktu itu di depan Rumah Sakit Muhammad Hussein. Itu adalah tempat kursus biasa Bu Mary. Ya, ini Bu Mary, terima kasih Bu sudah hadir jauh-jauh dari Unpad. Ya, kami juga baru dengar ini kalau ternyata prodi bisnis digital ini sudah terbentuk asosiasinya Bu. Alhamdulillah. Kenapa? Bisnis digital ini adalah prodi yang memang sangat menjanjikan, apalagi di tengah pandemi ini. Jadi timbul pemikiran dari kami juga, dari LLDikti Bu ya, dengan adanya nomenklatur yang baru yang telah ditetapkan berkaitan dengan prodi bisnis digital ini. Di tengah pandemi ini memang benar-benar sangat dibutuhkan Ibu. Karena apa? Pemikiran kami akhirnya muncul, ini prodi yang sebenarnya mungkin di atas 90% Bu ya. Ini prodi yang memang benar-benar menciptakan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang memang bisa dilakukan apa yang disampaikan Ibu tadi. Kucing pun bisa punya Instagramnya. Nah, jadi secara online, artinya secara daring kita bisa lakukan apa saja. Nah, jadi ini benar-benar sangat mengapresiasi kami, termasuk juga berkaitan dengan nanti ada prodi-prodi yang lain yang akan dibangun oleh Institut Teknologi Palkomtek ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala LLDikti Wilayah 2, Bapak Profesor Iskak Iskandar. Beliau hari ini sebenarnya kemarin waktu audensi ingin sekali mengunjungi perguruan tinggi, tetapi sampai saat ini hanya mungkin 2 atau 3 perguruan tinggi saja yang baru dapat dikunjungi, karena beliau saat ini masih mengikuti diklat Lemhanas. Insya Allah di akhir bulan Oktober beliau berjanji akan mengunjungi semua perguruan tinggi yang ada di lingkungan LLDikti Wilayah 2. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sejalan dengan kemajuan teknologi ini, LLDikti Wilayah 2 sejak tahun 2019 telah mencanangkan program prioritas pemerintah berkaitan dengan program-program penggabungan perguruan tinggi. Jadi PR besar ini alhamdulillah hari ini terwujud, salah satunya dengan menggabungkan STIMIK dengan Politeknik menjadi institut. Di tahun 2019 LLDikti Wilayah 2 itu perguruan tingginya lebih dari 220. Sekarang dengan berdirinya perguruan tinggi, ya boleh dikatakan
ada beberapa institut yang memang baru berdiri. Ini DLL Dikti Wilayah 2 justru sudah menurun trennya, itu jumlah perguruan tinggi Ibu menjadi 193. Karena apa? Karena di DLL Dikti Wilayah 2 ada beberapa perguruan tinggi yang selama ini samar-samar terdengar. Nah, ini dengan adanya penggabungan-penggabungan ini, mulai dari Pagar Alam, ini Prof. Herlinda pasti mengikuti, karena beliau banyak keliling. Di situ ada 4 perguruan tinggi kita gabungkan menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Limpo. Turun lagi kita ke Lahat, nanti akan ada sekolah Universitas Serelo Lahat, insya Allah ini sedang berproses. Di Muara Enim itu sudah berdiri Universitas Muara Enim, itu penggabungan 3 perguruan tinggi. Terakhir di Prabu Muli itu ada Universitas Prabu Muli. Nah, ini sebenarnya banyak dukungan dari para, ya boleh dikatakan ya, para ahli-ahli yang berkaitan dengan dunia pendidikan, terutama dari Unsri. Kami tidak pernah lepas karena di situ adalah sumber daripada inspirasi sebenarnya dari perguruan tinggi, termasuk juga mungkin pembandingan Unpad, Bu. Jadi LL Dikti Wilayah 2 dalam waktu ke depan ini akan berusaha untuk mencapai IKU prioritas berkaitan dengan akreditasi unggul. Jadi prodi unggul pada perguruan tinggi di wilayah 2 belum ada, Ibu, sampai saat ini, tapi kalau di Pulau Jawa itu sudah banyak sekali. Nah, jadi untuk bisnis digital, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada kepala sekolah yang hadir. Jangan khawatir, prodi. Marilah kita lihat sama-sama di web LL Dikti itu prodi apa-apa saja yang memang terdaftar, termasuk hari ini yang sudah terbitkan oleh kementerian dan memang sudah legal. Jangan khawatir apabila pada saat mau masuk itu akreditasinya baru minimum. Kami akan mendorong setiap perguruan tinggi untuk segera di tahun kedua sebelum ada alumni, seluruh prodi-prodi yang baru lahir segera dilakukan reakreditasi. Nanti pada akhirnya perguruan tinggi tersebut tidak menutup kemungkinan, walaupun tidak ada alumni. Ini sudah banyak, misal di Gunadarma kemarin ada prodi tetapi belum meluluskan alumni, dia langsung terakreditasi B. Kalau sekarang akreditasi baik sekali. Nah, jadi ada beberapa poin, jadi jangan ditakutkan dengan kuota yang sebenarnya pemerintah membatasi. Kalau di daerah Bengkulu misalnya, itu ada akbid mana, itu sangat dibutuhkan waktu itu. Tadi pada saat penerimaan mahasiswa, penerimaan pegawai, akreditasi C-Cun masih dibolehkan, artinya masih legal. Jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan adalah ada beberapa perguruan tinggi yang akreditasinya kadaluarsa. Nah, ini untuk Pak Kepala Sekolah hari ini, mungkin yang hadir hari ini, nanti di LL Dikti itu setiap tahun itu ada program yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini sekarang secara online. Jadi setiap prodi kita bisa berikan. Jadi untuk KIP kuliah ini akan membantu sekali mahasiswa-mahasiswa yang ada. Nah, jadi besar harapan kami dengan hadirnya program studi sarjana bisnis digital ini pada Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek dapat dijadikan sebagai ikon baru. Dan kami sudah meyakini bahwa Palkomtek selama ini sudah berjalan dengan taat ajas, dibuktikan dengan tidak adanya klaim dari masyarakat. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan perguruan tinggi yang ada di LL Dikti Wilayah 2, khususnya hari ini Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, dapat berkembang lebih maju. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat akan membuka program magister. Ini dibuktikan dengan dosen-dosen yang sudah ada, dosen-dosen yang sudah studi lanjut untuk ke program doktor, karena di LL Dikti Wilayah 2 juga ada 500 kuota yang Bapak Ibu bisa perebutkan untuk beasiswa
Kalau dulu LPDP, kalau sekarang nih BPI ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, inilah alhamdulillah kami bisa hadir di sini. Ini membuktikan bahwa memang benar-benar ini sudah resmi dan legal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Institut Teknologi Bisnis, dengan hadirnya perguruan tinggi ini, mudah-mudahan masyarakat yang ada di wilayah Palembang atau wilayah luar sekitarnya tidak usah jauh-jauh lagi kuliah. Ini ada kuliah di tempat yang memang benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Win Hoenaini, SH-MSI. Baik, itulah tadi rangkaian sambutan-sambutan yang telah disampaikan oleh tamu-tamu kita hari ini. Selanjutnya ada penandatanganan MOU antara Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek bersama Palembang Digital Community. Pada kesempatan kali ini, kami mohon kepada Bapak Jonathan Saputra selaku Community Lead Palembang Digital dan Bapak Benedictus Effendi STMP selaku Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Palkomtek. Kami mohon kesediaannya untuk dapat naik ke atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Jonathan Saputra dan Bapak Benedictus Effendi STMP. Seperti yang kita tahu, saat ini perkembangan teknologi dengan pesat membuat masyarakat bergantung pada teknologi. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, bahkan di 2030 mendatang, transaksi e-commerce terus meningkat dengan pesat. Tentunya hal ini menjadi peluang untuk kita semua agar dapat mengambil prodi bisnis digital, karena pada prodi bisnis digital merupakan rumpun ilmu yang menjawab tantangan era digitalisasi saat ini. Prodi tersebut mampu merancang dan mengembangkan bisnis secara digital. Acara selanjutnya yaitu launching program studi Sarjana Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Yang kami hormati kepada Bapak Hendri dan Bapak Win Hoenaini SH-MSI untuk dapat maju ke atas panggung. Kemudian juga kami undang kepada Bapak Ibu Dr. Mary Citra Sandari, Bapak Sofian, Bapak Jonathan, Bapak Suharman, dan Prof. Siti Herlinda, Ibu Melisa,
untuk dapat naik ke atas panggung bersama-sama meresmikan grand launching program studi sarjana bisnis dan digital. Kepada Bapak Henry dan Bapak Uyan Hamani, kami persilakan untuk tangannya menyentuh ke layar monitor. Mohon maaf, sebelum pelantikan kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak Ibu dapat menghadap ke arah kamera. Baik, jangan lupa senyum Bapak Ibu. Siap. Yang normal 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi. Kita lanjutkan prosesi launching pada kali ini. Kami persilahkan kepada Bapak Henry dan Bapak Uyan Hamani untuk meletakkan tangan ke arah monitor. Ya. Silakan tepuk tangan yang meriah. Oke, para teman-teman, kami mohon Bapak Ibu tetap di atas panggung. Mohon maaf untuk Bapak Ibu kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Iya. Kami mohon Bapak Ibu tetap di atas panggung. Bapak Ibu, iya. Oh iya. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Oke deh. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan plakat dan cenderamata. Kami persilakan dipersiapkan. Acara selanjutnya pemberian plakat dan cenderamata. Sebagai bukti terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang sudah mendukung kita semua di sini. Maka saya minta tolong Pak Henry untuk menyerahkan kepada para kepada Ibu Mary. Selanjutnya kepada BNI.
terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Sofyan Hadi Jaya. Oke, Bapak Henry kepada LLDT wilayah 2. Belanja Oke, ini penyerahan sertifikat kepada Jonathan Sapitra. Oke, Bapak Denny. Prof. Linda dipersilakan. Terima kasih telah catatan. Oke, dan katakan pada nanti sebagai menyerahkan merchandise kepada para pemenang. Oke, semuanya. Terima kasih, silakan. Mari tepuk tangan semuanya karena telah resmi. Kemudian sudah terima kasih dan digital telah resmi di Institut Teknologi dan Bisnis Poltek. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum menutup acara pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Dalam kali ini, doa akan dipilih kepada yang terhormat Bapak Detri Octavian S.Com, kepada yang terhormat Bapak Detri Octavian S.Com, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya sayangin. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam kesempatan ini saya akan memimpin
menurut ajaran Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari. Syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara launching program studi program sarjana bisnis digital. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoin, yang membawa barakah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan pengugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sehingga bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, tingkatkan dan segarkan pemahaman kami, agar kami mendapatkan pengetahuan yang lebih pada acara ini. Dan menjadi wadah bagi kami untuk tumbuh bagi aktivitas akademik dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan generasi penerus bangsa. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hanya bisa berharap bahwa Engkau lah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami dan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallim wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik telah membacakan doanya. Semoga hajat kita semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang telah hadir pada acara launching dan bentuk kurikulum program studi bisnis digital. Setelah ini, hadirin diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat, karena seperti yang disampaikan sebelumnya, kita masih ada kuliah umum dengan tema kuliah dan kita. Narasumber kita, Ibu Dr. Mary Citra Sandari, SEMSI, dan akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Andri Saputra. Dan saya Yasir, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan kita di sini kita break sebentar ya, selama 5 menit. Setelah break kita mulai kuliah umum. Oke, terima kasih. Para tamu hadirin jika ingin minum dipersilakan. Setelah ini acara Dintek akan dipandu oleh Bapak Andri Saputra.